Pergantian abad ke-21 atau tahun 2000-an awal menjadi era baru bagi dunia sepeda motor, khususnya di kawasan Amerika Serikat. Kala itu motor bergenre sports mengalami perkembangan pesat dan menjadi tren tersendiri di kalangan para bikers. Dalam hal ini popularitas motor pabrikan Jepang semakin tinggi karena mereka menawarkan banyak produk sepeda motor sports yang berfokus pada performa, kecepatan, dan juga harga yang terjangkau. Harley-Davidson sebagai produsen sepeda motor Amerika tentu saja tidak bisa membendung tren sportsbike yang semakin hari semakin banyak peminatnya. Mengingat produk yang mereka punya hanyalah cruiser V-twin tradisional yang performanya tentu saja tidak bisa disandingkan dengan motor bergenre sportsbike. Untuk itu, dalam menghadapi tren ini, Harley-Davidson mengajak produsen mobil asal Jerman yaitu Porsche untuk berkolaborasi merancang sebuah cruiser kencang yang nantinya motor ini diberi nama sebagai Harley VRSC alias V-twin Racing Street Custom atau yang dikenal juga sebagai Harley-Davidson V-Road. Tujuan Harley-Davidson membuat V-Road tak lain adalah agar motor ini bisa menjadi alternatif pilihan bagi para pengguna sportsbike yang menginginkan sebuah cruiser yang bisa diandalkan performanya. Basic mesin Harley V-Road ini memakai V-twin DOHC 60 derajat yang berasal dari mesin Harley-Davidson VR1000 yang sudah kita bahas di video kita kemarin. Nah, VR1000 sendiri merupakan superbike yang dibuat Harley-Davidson untuk berlaga di kejuaraan balap superbike Amerika yaitu AMA Superbike. Namun sayangnya motor ini tidak mendapatkan satupun gelar juara setelah 7 musim mengikuti balapan, sehingga Harley-Davidson memutuskan untuk menghentikan program balapnya pada tahun 2001. Meski VR1000 gagal mendapatkan juara, mesin VR1000 ini tidak bisa diremehkan begitu saja. Pasalnya, versi pengembangan terakhir VR1000 di tahun 1999, output tenaganya dikatakan mampu tembus di angka 175 horsepower. Karena dinilai mempunyai banyak potensi untuk dikembangkan lagi, Harley memilih menggunakan mesin VR1000 ini sebagai basis mesin Harley-Davidson V-Road yang akan didevelopnya bersama pabrikan Porsche. Harley-Davidson mempercayakan pengembangan mesinnya kepada Porsche Engineering, tentunya bukan tanpa alasan, karena saat itu Porsche adalah salah satu produsen mobil berperforma tinggi dengan penerapan teknologi terdepan. Selain itu, di tahun 70-an, kedua perusahaan ini juga sempat bekerja sama dalam menciptakan motor bermesin V4, bahkan mesin V6 yang mereka sebut sebagai Project Nova. Namun sayangnya karena saat itu Harley sedang mengalami krisis, motor pertama hasil kolaborasi Porsche dengan Harley ini tidak jadi diproduksi secara massal. Kolaborasi antara Harley dan Porsche dalam menciptakan Harley V-Road ini dimulai pada akhir tahun 90-an. Harley-Davidson bertugas merancang bodywork dan juga sasis, sementara itu basic mesin V-twin 60 derajat milik Harley VR1000 dikirimkan kepada Porsche Engineering untuk didesain ulang dengan perubahan diantaranya seperti kubikasi mesin yang diperbesar dari semula 996 cc menjadi 1131 cc, kemudian penggunaan box udara berukuran besar yang memungkinkan pasokan udara yang masuk ke ruang bakar lebih banyak, serta beberapa ubahan lainnya. Hasilnya mesin racikan Porsche yang diberi nama sebagai Revolution Engine tersebut diklaim mampu memuntahkan tenaga sebesar 115 horsepower di 8.250 rpm serta torsi puncak 100,3 Nm pada 7.300 rpm. Walaupun output tenaganya terdengar biasa saja untuk ukuran mesin berkubikasi 1000 cc ke atas, namun bagi Harley-Davidson, V-Road adalah cruiser paling powerful di antara jajaran line-up produk mereka, dan sebagai perbandingan, seberapa powerfulnya tenaga V-Road, mesin terbesar yang dibuat Harley pada saat itu adalah 1450 cc V-twin, di mana tenaga yang dihasilkan mesin ini hanyalah 88 horsepower saja, atau selisih 27 horsepower lebih kecil dari tenaga mesin Harley-Davidson V-Road. Harley-Davidson V-Road sendiri dirilis pertama kali pada tahun 2001. Kemunculannya sempat menimbulkan kontroversi di antara para penggemar Harley. Pasalnya ciri khas tradisional Harley-Davidson hampir tidak ditemukan pada motor ini. Desainnya yang terbilang radikal dibandingkan cruiser Harley pada umumnya, ditambah lagi mesin V-twin dengan sudut kemiringan 60 derajatnya, dikatakan mempunyai suara yang sangat berbeda dari suara khas mesin V-twin 45 derajat
yang banyak digunakan pada jajaran cruiser Harley Davidson. Walaupun demikian, Harley V-Road bisa dibilang adalah transisi awal Harley Davidson dalam hal penerapan teknologi canggih pada motor produksi massal mereka. Mengingat pada saat itu V-Road telah membawa segudang inovasi canggih, seperti halnya mesin berpendingin cairan dengan head cylinder DOHC yang mampu berputar hingga 9000 rpm, lalu penerapan frame tipe tralis yang pertama kalinya dipakai pada cruiser Harley, sampai penerapan rem cakram double disc brake di bagian roda depannya. Setelah kurang lebih 3 tahun mengaspal, pada tahun 2004, Harley Davidson merilis generasi terbaru V-Road, yaitu VRS-CB V-Road, yang tampil mengusung beberapa ubahan seperti cover headlamp baru, serta blok mesin dan bagian frame yang diberi warna hitam. Kemudian pada tahun 2006, Harley Davidson merilis varian Street Road VRS-CR yang dibekali dengan velg case wheel palang 10, kaliper pengereman Brembo, kapasitas tangki yang diperbesar menjadi 19 liter, serta suspensi depan memakai tipe upside down buatan Showa. Lalu varian lain yang dirilis di tahun 2006 adalah VRS-CD Night Road, yang secara keseluruhan tampil dengan warna dominan hitam. Varian Harley V-Road series ini kemudian mendapatkan upgrade di bagian permesinan pada tahun 2008, dari semula kubikasinya 1131 cc ditingkatkan menjadi 1247 cc, berikut penambahan kopling slipper clutch dan juga pengereman ABS sebagai opsi pilihan. Mesin baru yang telah ditingkatkan kapasitasnya ini diklaim mampu menghasilkan tenaga 125 horsepower dan torsi puncak 115 Nm. Nah, selain menawarkan varian Neck Road dan Street Road, Harley Davidson juga menyediakan varian Harley V-Road yang telah dibekali dengan mesin paling powerful sekaligus paling kencang di antara jajaran Harley V-Road series lainnya, dan seri ini dinamakan sebagai VRX-SE V-Road Destroyer. Berbeda dari seri V-Road lainnya, V-Road Destroyer dibuat sebagai motor balap truk yang tentunya tidak legal apabila dikendarai di jalan raya. Basic mesin yang digunakan pada Harley V-Road Destroyer pada dasarnya sama seperti Harley V-Road lain, namun ukuran bornya telah diperbesar sebanyak 3 mm dan panjang stroke-nya menggunakan ukuran 105 mm sehingga menghasilkan kubikasi mesin 1300 cc. Sementara itu, bagian pistonnya juga diganti memakai tipe piston forging khusus yang dikombinasikan dengan rasio kompresi 14,5:1, camshaft dengan lift tinggi, serta ukuran klep yang diperbesar menjadi 42 mm untuk klep intake dan 34,5 mm untuk klep exhaust. Tak lupa, agar motor bisa berakselerasi dengan cepat dan efisien, motor ini telah dibekali dengan kopling slipper dan pemindah gigi pneumatik yang bisa dioperasikan melalui tombol. Hasilnya, berkat adanya beberapa ubahan ekstrim ini, Harley Davidson V-Road Destroyer diklaim mampu menghasilkan tenaga 170 horsepower dan torsi 135 Nm di roda belakang. Nah, karena tenaga yang dihasilkan V-Road Destroyer jauh lebih besar dari V-Road standar, perangkat penyalur tenaga ke roda belakangnya tidak lagi memakai belt seperti versi standar, melainkan diganti memakai rantai yang berspesifikasi balap pro stock. Selain itu, beberapa part lain juga telah disesuaikan untuk penggunaan balap truk, di antaranya seperti suspensi belakang yang diganti memakai batang besi yang kokoh, swing arm yang dibekali wheelie bar agar motor tidak mudah standing saat digeber di lintasan, frame bagian belakang yang diperkuat, shock breaker depan yang diperpendek, serta kaki-kaki diganti memakai velg palang 3 ukuran 25 inch di bagian belakang dan 18 inch di bagian depan, yang keduanya dibalut dengan ban tipe slick buatan Dunlop. Dengan detail spesifikasi tersebut, dalam kondisi standar tanpa dimodifikasi, Harley V-Road Destroyer mampu melesat 9 detik di lintasan 402 meter saat dikendarai oleh pembalap truk profesional. Bahkan saat dicoba oleh pembalap yang relatif belum banyak pengalaman pun, motor ini mampu melaju di bawah 10 detik di lintasan 402 meter.
What? 9.125. 135. Nah, ada salah satu cerita menarik ketika Harley Vero Destroyer ini dicoba oleh pengendara non-pembalap yang bernama Mark Hoyer, yang kala itu merupakan seorang jurnalis otomotif dari media Cycle World. Mark Hoyer diundang oleh pihak Harley Davidson saat perilisan motor ini dan diizinkan untuk mencoba Vero Destroyer. Setelah selesai mendapatkan 2 kali sesi latihan, Mark Hoyer mencoba motor ini di sirkuit drag California Speedway, dan pada percobaan pertamanya tersebut, jurnalis yang sama sekali tidak mempunyai pengalaman di balapan drag ini ternyata sanggup mencatatkan waktu 9,97 detik di lintasan 402 meter dengan perolehan top speed di angka 215 km per jam. Karena catatan waktu ini tergolong dalam kategori time-nya pembalap drag profesional, di hari itu juga, Mark Hoyer direkomendasikan untuk segera mengisi formulir pendaftaran sekaligus mendapatkan pemeriksaan kesehatan sebagai syarat untuk mencetak lisensi pembalap drag profesional NHRA. Alhasil, jurnalis yang sebelumnya hanya sebatas diundang untuk mencoba Vero Destroyer ini pun akhirnya justru malah jadi pembalap drag berlisensi resmi setelah mencoba Harley Davidson Vero Destroyer ini. Harley Vero Destroyer sendiri diklaim dapat digunakan setidaknya 160 kali putaran drag atau setara dengan 1 musim penuh balapan di sana. Awalnya motor ini hanya akan diproduksi sebanyak 150 unit sampai 1300 unit saja, namun karena banyaknya peminat yang telah melakukan pemesanan, akhirnya motor ini diproduksi sebanyak 600-an unit. Sayangnya, semua varian Harley Davidson Vero Series ini harus di stop produksi pada tahun 2018 lalu karena alasan regulasi emisi gas buang. Pihak Harley Davidson tidak berminat lagi untuk memperbarui cruiser kencangnya ini, mengingat angka penjualannya yang stagnan dan relatif kecil dibandingkan varian Harley Davidson lainnya. Meski Vero Series mungkin tidak begitu populer, atau bahkan sempat dianggap kurang mencerminkan ciri khas motor buatan Harley Davidson, namun mesin warisan Harley Davidson Vero inilah yang di kemudian hari dijadikan sebagai basis pengembangan mesin Harley di masa depan, seperti halnya yang bisa kita lihat sekarang di motor-motor modern mereka, seperti Harley Pan America, Sportster S, Harley Nightster, dan lain-lain, di mana mesin-mesin motor tersebut menggunakan satu formula yang sama dengan mesin Harley Davidson Vero, yaitu DOHC V-twin 60 derajat.